Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi teori classical conditioning dari Ivan Pavlov. Sebelum kami masuki pada penjelasan materi, ada baiknya untuk teman-teman mengenal anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Lydia Natali Pandiangan, ada Fedora Febiola Faustina Fime, ada Ririn Fadila Imanti, Desti Prastisiwi, Sanchica Mertasari, Afifa Septiani Rahayu, Risma Elvariani Duwila, dan yang terakhir ada Maria Carolina. Demikian nama-nama anggota kami. Untuk penjelasan materi lebih lanjut akan dilanjutkan oleh teman saya. Biografi Ivan Pavlov. Ivan Pavlov lahir pada tanggal 18 September tahun 1849 di Ryazan, Rusia. Ivan Pavlov wafat pada tanggal 27 Februari tahun 1936. Pavlov seorang fisiolog dan dokter dari Rusia. Pada tahun 1936, Pavlov melakukan penyelidikan terhadap kelenjar ludah secara intensif sejak tahun 1902 dengan menggunakan anjing. Pada tahun 1903, Pavlov menerbitkan hasil eksperimennya dan menyebutnya sebagai refleks terkondisi. Pada tahun 1904, Pavlov menangkan penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran dalam penelitiannya tentang pencernaan. Ivan Pavlov aktif bekerja di laboratorium sampai wafat pada usia 86 tahun. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar teori classical conditioning dari Ivan Pavlov. Yang pertama, teori classical conditioning juga dikenal sebagai respondent conditioning atau Pavlovian conditioning. Mengapa teori classical conditioning juga dapat disebut sebagai respondent conditioning? Karena dalam teori ini mempelajari bagaimana suatu organisme dapat menimbulkan perilaku oleh karena kaitan dari stimulus dengan respon. Kemudian Pavlovian conditioning, karena teori classical conditioning ditemukan oleh Ivan Pavlov. Yang kedua, dalam teori classical conditioning memaknai bahwa suatu perilaku dapat timbul karena pengalaman terlatih juga pengaruh dari lingkungan. Yang dimaksudkan di sini adalah apabila suatu organisme diberi pelatihan secara berulang dan berkala, maka akan timbul suatu kebiasaan dalam stimulus tersebut untuk memunculkan rangsangan yang mana dapat menimbulkan suatu perilaku atau respon terkondisi. Juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan yang mendukung untuk menimbulkan suatu perilaku terkondisi tersebut. Yang ketiga, di mana Pavlov menggunakan anjing sebagai objek untuk melakukan eksperimennya dalam teori classical conditioning di sini. Alasan mengapa Pavlov menggunakan anjing ialah karena yang pertama disebabkan oleh ketidaksengajaan, di mana awalnya Pavlov sedang melakukan penelitian untuk meneliti sistem pencernaan anjing. Namun secara tidak sengaja Pavlov melihat perilaku dalam anjing ketika mengeluarkan air liur pada saat asisten Pavlov memasuki ruangan anjing untuk memberi makan. Dari situ Pavlov tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengapa dan bagaimana respon tersebut apabila diberi stimulus secara berkala dan dilatih secara berulang sehingga menjadi kebiasaan. Yang berikutnya adalah karena alasan di mana Pavlov merasa anjing merupakan salah satu hewan yang memiliki perasaan dan kepekaan kurang lebih mirip dengan manusia. Sehingga dalam teori ini juga sekarang dapat digunakan untuk pendekatan dalam sistem pembelajaran di sekolah-sekolah. Dalam eksperimennya, Pavlov tidak sengaja menemukan conditioning refleks saat meneliti fungsi lambung dan mengukur cairan yang keluar dari lambung anjing. Conditioning merupakan bentuk pembelajaran yang memungkinkan makhluk hidup memberikan respon terhadap rangsangan yang sebelumnya tidak memicu respon tersebut. Conditioning klasik berfungsi sebagai pembentuk perilaku organisme, dapat dibentuk melalui pengaturan dan manipulasi lingkungan. Teori ini menyoroti bagaimana perilaku dapat dipelajari melalui asosiasi antara stimulus. Terdapat istilah penting yang harus diketahui mengenai eksperimen classical conditioning. Yang pertama
pada unconditional stimulus yang secara alami dapat menghasilkan respon pada organisme. Contohnya adalah makanan. Kedua, conditional stimulus. Stimulus yang pada dasarnya tidak menghasilkan respon secara alami, unconditional response, merujuk pada reaksi yang muncul sebagai akibat dari perangsang tak bersyarat. Berikutnya, conditional response adalah reaksi yang dihasilkan oleh perangsang bersyarat. Baik, berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum belajar Pavlov. Dalam teori classical conditioning terdapat dua jenis hukum pembelajaran. Yang pertama ada law of respondent conditioning atau hukum pengkondisian respon, dan yang kedua ada law of respondent extinction atau hukum penghapusan respon. Mari kita bahas dari yang pertama, yaitu Law of Respondent Conditioning atau hukum pengkondisian respon. Dalam hukum ini memiliki makna bahwasannya apabila perilaku atau respon yang timbul dalam suatu organisme perlu adanya kesadaran, maka demikian perlu adanya keterkaitan atau hubungan antara stimulus netral juga bisa disebut sebagai sinyal dengan rangsangan atau unconditioned stimulus. Apabila dua hal ini digabungkan dan dilatihkan atau dipelajarkan secara berkala yang akan menimbulkan suatu kebiasaan, akan muncul suatu respon yang terkondisi. Yang berikutnya ada Law of Respondent Extinction atau hukum penghapusan respon. Dalam hukum ini adalah maknanya berlawanan dengan Law of Respondent Conditioning atau hukum respon yang terkondisi. Di mana di sini munculnya respon bergantung oleh salah satu stimulus atau rangsangan. Dalam stimulus netral atau sinyal, apabila hanya memberikan rangsangannya saja, maka respon yang muncul adalah respon yang tidak terkondisi. Juga sebaliknya, apabila yang diberikan hanya rangsangan atau unconditioned stimulus, maka yang muncul juga adalah respon yang tidak terkondisi. Maka dalam hukum ini atau hukum penghapusan perlu adanya ketergantungan atau keterkaitan antara unconditioned stimulus dengan sinyal. Demikian, maka perlu adanya keterkaitan antara sinyal dengan rangsangan agar menimbulkan suatu respon yang terkondisi. Apabila salah satu dari dua hal tersebut tidak ada atau hanya diberikan satu persatu, maka akan terjadi seperti dalam hukum ini, yaitu penghapusan respon yang terkondisi. Baik, berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip teori classical conditioning dari Ivan Pavlov. Yang pertama ada prinsip extinction. Prinsip extinction di sini dimaksudkan bahwasanya ada suatu penghapusan respon terkondisi, karena dalam prinsip ini menganut suatu kebergantungan antara unconditioned stimulus dengan conditioned stimulus. Apabila conditioned stimulus dan unconditioned stimulus tersebut hanya diberikan salah satunya saja, maka tidak akan muncul suatu respon yang terkondisi. Yang kedua, ada prinsip spontaneous recovery. Dalam prinsip ini dimaknai bahwa adanya respon terkondisi yang muncul ketika telah lama dipelajarkan atau diberi pelatihan, namun sudah memiliki jeda yang lumayan lama tidak dipraktekkan. Tapi ketika diberi rangsangan atau sinyal, respon terkondisi tersebut tetap muncul. Yang ketiga, ada higher order conditioning atau juga dapat disebut sebagai second order conditioning. Prinsip ini dimaksudkan bahwasanya conditioned stimulus atau sinyal yang sudah dilatihkan, yang sudah terkondisi tersebut dapat dipasangkan dengan stimulus netral yang baru atau sinyal yang baru. Maka dari itu, sinyal yang baru tersebut atau stimulus netral yang baru tersebut juga dapat menimbulkan suatu respon terkondisi. Yang keempat, ada generalization. Generalization di sini dimaksudkan bahwasanya respon terkondisi juga dapat timbul atau muncul ketika menggunakan sinyal atau conditioned stimulus yang mirip dengan sinyal yang telah diajarkan atau dilakukan pada saat pembelajaran. Misalnya dalam eksperimen Pavlov menggunakan sinyal bunyi bel untuk merangsang anjing, namun juga bel tersebut dapat digantikan menggunakan misalnya bunyi lonceng. Maka dengan bunyi lonceng tersebut juga dapat menumbuhkan atau memunculkan respon terkondisi dari anjing.
Yang kelima atau yang terakhir, adanya prinsip discrimination. Dalam prinsip discrimination di sini dimaksudkan bahwa memiliki makna yang berkebalikan dengan generalization. Maka dalam discrimination di sini memiliki arti bahwa dalam prinsip ini tidak akan muncul suatu respon terkondisi apabila sinyal atau condition stimulus yang diberikan bukan sinyal yang sama sesuai dengan yang digunakan pada saat pembelajaran. Pembentukan perilaku ala Pavlov yaitu US, URCS, US, URCS, dan CR. Contoh sederhananya yaitu sebelum conditioning, anjing hanya mengeluarkan air liur saat melihat makanan. Selama conditioning, setiap kali memberi makanan, bunyi bel dinyalakan. Setelah conditioning, cukup dengan mendengar bunyi bel, anjing langsung mengeluarkan air liur karena mengingatkannya dengan makanan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai dinamika permasalahan ditinjau dari teori Ivan Pavlov. Dalam terapi psikologis, teori Ivan Pavlov tentang classical conditioning ini menjelaskan bagaimana perilaku terbentuk melalui asosiasi antara stimulus dengan respon. Dengan mengasosiasikan stimulus netral seperti suara tertentu dengan stimulus yang menimbulkan emosi kuat, misalnya rasa takut, melalui pengulangan stimulus netral tersebut dapat memicu respon emosional yang sama secara mandiri. Dalam konteks terapi, penguatan positif digunakan untuk memperkuat perilaku yang diinginkan dan mengubah kebiasaan atau refleks atau reaksi emosional seperti fobia, kecemasan, dan kebiasaan yang terbentuk akibat asosiasi ini. Yang pertama ada fobia. Fobia merupakan ketakutan yang berlebihan dan tidak rasional terhadap objek atau situasi yang sebenarnya itu tidak berbahaya. Yang dapat dipahami melalui teori Pavlov ini mengenai classical conditioning. Fobia terbentuk ketika pengalaman traumatis, stimulus tidak terkondisi, dipasangkan secara berulang dengan stimulus netral, seperti anjing, sehingga stimulus netral itu akhirnya memicu respon emosional yang berlebihan, seperti akan menimbulkan rasa takut. Fobia ini bisa berkurang jika individu secara bertahap menghadapi stimulus yang menakutkan tanpa adanya pengalaman yang merugikan. Namun, jika individu tidak diberi kesempatan untuk menghadapi stimulus terkondisi tanpa konsekuensi negatif, fobia akan tetap terpelihara. Yang kedua yaitu ada kecemasan. Menurut teori Ivan Pavlov, kecemasan terbentuk melalui asosiasi antara stimulus netral dan stimulus dan respon kecemasan. Meskipun tidak ada pengalaman traumatis khusus, kecemasan bisa berkembang ketika seseorang mengaitkan situasi atau objek tertentu dengan rasa tidak nyaman atau potensi bahaya yang tidak nyata. Kecemasan ini dapat berkurang melalui proses desensitisasi atau paparan terhadap stimulus yang memicu kecemasan tanpa konsekuensi yang negatif. Hal ini dikenal dengan terapi perilaku kognitif yang sering digunakan untuk mengatasi kecemasan. Yang ketiga yaitu ada kebiasaan. Kebiasaan ini terbentuk melalui pengulangan asosiasi antara stimulus dan respon yang terjadi secara otomatis. Berdasarkan teori Ivan Pavlov, kebiasaan ini akan berkembang ketika stimulus tertentu diikuti oleh respon yang memberi kepuasan atau penguatan. Misalnya, kebiasaan merokok. Hal tersebut bisa dicegah atau bisa dihindari atau bisa dihilangkan dengan memberikan penguatan positif, di mana ketika seseorang tersebut berhasil menghindari perilaku merokok tersebut, maka bisa merayakan pencapaian bebas rokok tersebut setelah 1 minggu atau sebulan ke depan.
itu teknik yang digunakan. Ada 3 teknik. Yang pertama yaitu desensitisasi sistematis, yaitu digunakan untuk menghapus tingkah laku yang diperkuat secara negatif dan menyertakan pemunculan tingkah laku atau respon yang berlawanan dengan tingkah laku yang dihapuskan. Lalu, desensitasi ini mengajar klien untuk menampilkan pengkondisian klasik yang dimana stimulus penghasil kecemasan bisa dilemahkan dan gejala kecemasan bisa dikendalikan dan dihapus melalui penggantian stimulus. Lalu yang kedua ada terapi aversi, yaitu digunakan untuk menghilangkan kebiasaan yang tidak diinginkan. Ini juga melibatkan pada pengasosiasian tingkah laku simotamatik dengan suatu stimulus yang menyakitkan sampai tingkah laku yang diinginkan terhambat kemunculannya. Dan stimulus-stimulus aversi biasanya berupa hukuman dan kejutan listrik atau pemberian ramuan tertentu yang membuat klien tersebut mual. Dan yang terakhir yaitu ada terapi exposure. Dalam konteks ini tuh terapi exposure ini memiliki prinsip conditioning klasik untuk diterapkan untuk mengatasi ketakutan atau kecemasan yang muncul sebagai akibat dari kondisi tertentu. Dan melalui proses exposure, seseorang secara bertahap dihadapkan dengan objek atau situasi yang menakutkan dalam cara yang terkontrol ataupun tidak. Sebagai contohnya tuh kayak fobia dengan ketinggian. Seorang tuh jatuh dari pohon saat kecil dan mengalami cedera. Sejak saat itu ia merasa takut pada ketinggian. Ketinggian ini merupakan stimulus netral, telah dikaitkan dengan rasa sakit, dan ketakutan itu merupakan stimulus dari tak terkondisi, sehingga kini ketinggian menjadi stimulus yang sangat memicu kecemasan. Dan selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan. Nah, kalau kelebihannya ini tuh ada 5. Yang pertama tuh ada dasar pemahaman perilaku, yang kedua ada aplikasi dalam pendidik, terus ada pengembangan terapi, terus yang keempat ada penelitian yang luas, dan yang terakhir yaitu ada relevansi dalam psikolog modern. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kelemahan teori classical conditioning, yang dimana pertama ada ketergantungan pada stimulus dan respon, yang dimana teori classical conditioning ini mengabaikan faktor internal seperti motivasi dan emosi, yang juga mempengaruhi perilaku. Contohnya yaitu seperti seorang siswa yang takut berbicara di depan umum karena pernah dihina pada masa lalunya, yang dimana ketakutannya itu juga dipengaruhi oleh kurangnya rasa percaya diri dan pemikiran negatif yang tidak dijelaskan oleh classical conditioning ini. Selanjutnya ada yang kedua itu tidak memperhitungkan pembelajaran kognitif, yang dimana pengkondisian klasik ini tidak mempertimbangkan proses berpikir atau pengambilan keputusan dalam pembelajaran. Contohnya yaitu dalam permainan catur, seorang pemain harus menganalisis langkah lawan dan merencanakan strategi, bukan hanya merespon otomatis terhadap situasi tertentu. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada kesulitan dalam menerapkan pada situasi kompleks, yang dimana classical conditioning ini bekerja lebih baik untuk menjelaskan perilaku sederhana, tapi kurang efektif dalam situasi kompleks yang melibatkan banyak variabel. Contoh dalam terapi kecanduan, yaitu hanya mengadakan stimulus seperti rasa jijik terhadap alkohol, yang dimana hal tersebut tidak cukup. Harus ada intervensi lain seperti konseling dan perubahan lingkungan sosial untuk agar bisa benar-benar mengubah perilaku dari pelaku tersebut. Selanjutnya ada pengabaian peran emosi, yang dimana classical conditioning cenderung mengabaikan bagaimana emosi mempengaruhi proses pembelajaran. Contohnya, seorang yang mengalami trauma mungkin mengembangkan rasa takut yang kuat terhadap situasi tertentu atau seperti suara keras begitu. Tetapi emosi seperti rasa cemas atau panik yang muncul itu tidak sepenuhnya dijelaskan dalam teori classical conditioning. Selanjutnya ada yang kelima, ada keterbatasan dalam pembelajaran sosial, yang dimana dalam teori ini tidak menjelaskan pembelajaran melalui observasi atau interaksi sosial. Contoh seperti anak-anak yang sering belajar perilaku dari meniru orang tua atau teman sebaya, seperti cara berbicara atau bertindak.
Begitulah cara pembelajaran sosial yang tidak dapat dijelaskan oleh teori dari classical conditioning. Dari teori Pavlov ini sangat berguna untuk menjelaskan perilaku dasar, tetapi untuk memahami manusia yang kompleks itu diperlukan pendekatan yang juga memperhatikan kognisi, emosi, dan interaksi antar sosial. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi teori classical conditioning dari Ivan Pavlov ini menjelaskan bahwa perilaku dapat dibentuk atau diubah melalui asosiasi antara stimulus dengan prinsip seperti extinction, spontaneous recovery, higher order, dan discrimination. Nah, teori ini menekankan pentingnya pengulangan dan urutan stimulus dalam bentuk kebiasaan baru atau mengatasi perilaku negatif seperti trauma. Nah, kelebihannya adalah penerapannya yang luas di bidang pendidikan dan terapi, meskipun kurang efektif untuk perilaku kompleks yang melibatkan pikiran atau emosi. Teori ini menjadi dasar dari pentingnya terapi perilaku, tetapi perlu digabungkan dengan pendekatan lain untuk hasil yang lebih optimal.